Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih buat teman-teman semua tentunya yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semua, semoga teman-teman yang tahun ini masih jomblo sama seperti saya, semoga tahun ini bisa mendapatkan jodohnya. Allahumma amin. Dan mungkin yang tahun ini atau awal tahun ini yang masih kena musibah atau masih terhalang dalam segala keinginan atau masih dalam masa sulit, semoga semuanya yang membuat menghalangi kesuksesan kalian semoga hilang, semoga diangkat oleh Allah dan semoga diganti oleh kebaikan dan diganti oleh rezeki-rezeki yang banyak ya, rezeki kesehatan ya kan, rezeki dari uang dan segala macam pokoknya karena kesehatan juga rezeki. Kalau kita tidak sehat, nah itu nanti kita juga tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya. Dan bersyukur yang kali ini masih diberi kesehatan ya kan, jangan banyak mengeluh ya. Tetapi kalau mau ngeluh silahkan ngeluhnya di hadapan Allah ya kan, jangan ngeluh ke teman-temannya. Oke, nah semoga hari ini juga teman-teman yang menonton video ini sadarkan dirinya, bisa tangannya bisa melangkah, bisa menuju ke tombol subscribe dan juga tombol lonceng, gambar lonceng di channel YouTube saya. Oke, kali ini kita seperti biasa akan menonton sebuah video tentang bahasa lagi atau tentang Malaysia lagi dengan Indonesia. Nah, ini judulnya apa yang akan kita tonton hari ini? Judulnya adalah Kecemasan Malaysia ke Indonesia. Nah, jadi judulnya ini apa ya? Malaysia itu takut sekali ditelan oleh Indonesia Raya. Faktor bahasa, faktor sejarah dan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu judulnya ya. Dan videonya tuh seperti apa, teman-teman? Nah, videonya seperti apa? Mari kita tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham atau gagal paham ya. Oke, langsung saja ke videonya. Malaysia dibayangi kekhawatiran besar, dilihat dari sisi geopolitik, sejarah, budaya, dan peradaban. Malaysia seringkali dianggap sebagai pinggiran di kawasan Nusantara. Hal ini menyebabkan orang Melayu Malaysia berambisi mengangkat derajatnya, mungkin sebagai bentuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Meskipun di Indonesia tidak ada kelompok yang merasa terancam punah, rasa khawatir Melayu Malaysia terhadap eksistensinya tampak kuat. Slogan "Takkan Melayu Hilang di Dunia" mencerminkan kecemasan mendalam, mungkin akibat trauma sejarah mereka dengan berbagai kekuatan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Siam, Aceh, Cina, dan penjajah lainnya. Di era modern ini yang tersisa hanyalah jejak Kesultanan Melayu Islam di Medini. Konsep Melayu Islam kini menjadi bagian konstitusi Malaysia. Meskipun upaya menjualnya ke Nusantara melalui konsep Mahawangsa Melayu dan Alam Melayu tampaknya belum membuahkan hasil. Alam Melayu. Kepanikan terhadap keterbatasan Malaysia tampak jelas dari percakapan tokoh senior di negara tersebut. Kalau kita melihat kepada sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, jadi paling jauh sekali ialah pemerintahan ataupun bangsa kita berasaskan kepada sejarah Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara, tapi kerajaan pada waktu itu kerajaan masih kerajaan Hindu. Dan begitu juga Sriwijaya masih lagi kerajaan Hindu. Itu yang dikatakan, apa yang dikatakan sejarah Hindu dalam negara kita ini mungkin sudah tidak mempunyai apa-apa arti lagi ya, apabila kita menerima Islam. Apabila kita menerima Islam, maka Sriwijaya dan sebelumnya Majapahit itu telah hilang dan lahirlah Kesultanan Melayu Islam dalam negara kita ini.
dan kesultanan itu sebahagiannya masih kekal, tapi banyaknya sudah hilang masamnya. Profesor tersebut dengan tegas menyampaikan pandangannya bahwa klaim sejarah Malaysia tampaknya terbatas dengan posisinya sebagai pusat Melayu Islam. Klaim mereka atas Sriwijaya atau Majapahit yang jelas berakar pada tradisi Buddha dan Hindu dianggap ironis oleh dunia. Klaim atas Borobudur oleh Melayu Malaysia juga dipandang skeptis. Di sisi lain, Indonesia memiliki warisan kultural yang kuat, tidak hanya dari tradisi Islam, tapi juga dari masa animisme. Keberanian sejarah dan kekayaan budaya Indonesia menjadi modal besar, termasuk memori dari zaman Sriwijaya, Majapahit, dan kejayaan Aceh. Tindakan Jokowi tentang ibu kota baru Nusantara semakin meningkatkan kekhawatiran Malaysia terhadap Indonesia. Nusantara ada di Indonesia. Kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru, ibu kota yang baru kepada Indonesia, yang begitu hampir dengan Kuching, dengan Sarawak dan Brunei, dan tidak begitu jauh juga dengan Sabah dan sebagainya. Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat dalam tempoh negara hebat. Mengapa semestinya berpindah ke daerah Borneo? Dari segi faktor geografi, Jakarta itu tidak dapat lagi menampung kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi. Dari segi geografi, dan yang keduanya, Jakarta itu selalu bermasalah dengan banjir, dengan gunung berapi, dengan ketidakstabilan muka bumi misalnya, dan lagipun dia sudah tepuh, sudah sampai kepada kemuncaknya. Dari segi geografinya lah, itu di antara alasan bagaimana dia terpaksa memindahkan. Kenapa tidak berpindah ke Sumatera ataupun Sulawesi? Itu dari segi kita boleh melihat dari segi aspek politik dan sebagainya. Dalam usaha untuk membina satu negara bangsa Indonesia yang berpengaruh, dia mesti nak melihat satu center, yang seolah dia mengawal kedudukan Nusantara ini, di situ dia akan lihat bahawa kedudukan yang strategik, yang berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, dia telah meletakkan suatu identiti yang begitu strategik dari segi politiknya untuk menggambarkan bahawa kekuatan sebagai satu ibu negara baru itu memang betul-betul strategik dalam satu lingkungan negara-negara di Nusantara ini. Jadi soal untuk nak menggambarkan Borneo itu tanah masih banyak, dengan terbinanya ibu negara baru itu, dia dapat mengembangkan ekonomi, sektor ekonomi, pertumbuhan di Kalimantan misalnya, dan dan juga dia dapat dari segi kedudukan politiknya itu pun dia akan menjadi center, dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru, jadi dalam tempoh 10 tahun nanti, Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi untuk membina satu negara yang besar dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara itu. Jadi dari segi pertimbangan politiknya, kita boleh melihat bahawa bagaimana kebijaksanaan Jokowi untuk meneroka satu idea baru, yang tidak selama ini berpusat kepada Jakarta sahaja. Jadi dengan wujudnya satu kota raya yang baru, satu bandar yang baru sebagai satu ibu negara, jadi kemungkinan jangka masa 10 ataupun 15 tahun lagi itu dia akan menjadi satu pusat tumpuan, pusat rujukan kepada perkembangan dari segi ekonominya, dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi kerana dia merupakan negara ibu kota yang baru, sudah semestinya dia memikirkan kriteria-kriteria sebagai suatu kota
yang hebat, ya, yang menjadi rujukan, ya, seperti mana yang kita lihat di London pada suatu masa dulu, ya. Jadi London itu bagaimana orang berkiblat, ya, dari segi kekuatan ekonomi, pendidikan. Jadi semua orang tumpu kat sana. Jadi Indonesia ini juga, ya, boleh mengambil contoh dari segi sejarahnya, ya, untuk membina dunia baru, ya, dengan membina suatu kawasan yang paling strategik untuk dijadikan sebagai satu ibu kota yang baru. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini, bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kalau kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah. Ya, sejarah. Kita tidak ada keberanian untuk bangun, ya. Tapi oleh kerana Indonesia dengan sejumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggambaling kekuatan itu, ya. Kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya, tetapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan, ya, sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang di Betawi dan sebagainya, Jawa, tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggambelingkan potensi yang ada di situ, satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Nah, Sobat Maju, begitulah kecemasan Malaysia terhadap Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan. Wow, kecemasannya sangat luar biasa, ya. Nah, kali ini sangat luar biasa tentunya buat teman-teman semua, ya. Nah, teman-teman, kira-kira pendapat teman-teman itu seperti apa? Nanti silahkan komen-komen di kolom komentar, ya. Jadi pendapat mereka, orang-orang Malaysia, kecemasan mereka itu seperti itu, ya. Sangat cemas. Jadi apa perkembangan di Indonesia kali ini dan juga ibu kota Indonesia yang baru, mereka cemas akan keberadaan itu juga, ya, karena ibu kota Nusantara itu, ya. Nah, seperti apa nanti tanggapan teman-teman? Jangan lupa like, comment, and subscribe dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia